Malam ini, saya akan mengajak teman-teman sigar lover semua untuk memulai serial review sigar dari produknya Bin Sigar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sigar lover yang ada di seluruh Indonesia. Dan salam hormat untuk master-master sigar yang ada di seluruh Indonesia juga. Kembali lagi di channel saya, Randa Saputra. Channelnya tempat kita belajar dan ngobrol bareng tentang sigar. Di video sebelumnya, saya sudah menyelesaikan serial tentang Drupadi Tabak, di mana ditutup dengan bincang seputar sigar bersama Koh Riko, ownernya Enteng Sigar dan Drupadi Tabak. Kali ini, di serial kali ini, saya akan mengajak teman-teman sigar lover semua untuk mengulas keseluruhan dari produk-produknya Bin Sigar. Tapi sebelum kita ulas, saya akan sedikit menjelaskan tentang cerita dan profilnya Bin Sigar. Mungkin teman-teman sigar lover semua sudah pada tahu ya sejarahnya Bin Sigar, terus cerita awal mulanya berdiri Bin Sigar. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Bin Sigar ini adalah salah satu produsen ataupun perusahaan yang memproduksi tembakau, salah satu perusahaan yang terbesar mulai beroperasi di tahun 2013, diinisiasi oleh salah satu orang yang sangat terkenal di dunia tembakau, yaitu Bapak Abdul Kahar Muzakir. Teman-teman sigar lover pasti pada tahu ya dan kenal. Beliau merupakan seorang ahli tembakau yang awalnya bekerja di PTPN Jember, yang kemudian melalang buana mencari ilmu tentang dunia tembakau dan akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah perusahaan yang memproduksi sigar Indonesia, yang akhirnya muncullah Bin Sigar. Singkat cerita, di tahun 2013 beliau memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang akhirnya menghasilkan beberapa produk-produk sigar yang saya bilang merupakan produk sigar yang cukup terkenal, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Karena penjualannya tidak hanya di Indonesia, tapi juga diekspor ke luar negeri, bahkan ke benua Amerika, benua Eropa, dan ke benua-benua lainnya. Produk-produknya Bin Sigar itu antara lain seperti Don Agusto, Grand Sigaro, Shakira, El Bomba, Maumere, bahkan Boslak, dan masih banyak lagi. Malam ini, saya akan mengajak teman-teman sigar lover membahas produk pertamanya dari Bin Sigar, yaitu Don Agusto. Sedikit penjelasan tentang Don Agusto ini, teman-teman sigar lover. Don Agusto ini adalah salah satu produknya Bin Sigar, yang dimana ini produk nomor satu saya bilang. Karena apa? Harganya paling mahal. Harganya satu sticknya untuk yang tubos ini ataupun tab ini dibanderol dengan harga Rp180.000 atau sekitar Rp180.000 atau Rp185.000. Makanya saya bilang ini produk yang nomor satu. Sebelum kita ulas secara detail rasanya, terus juga aromanya, kita akan mulai dari packagingnya dulu, teman-teman. Kalau dari packagingnya, ini cukup menarik nih. Don Agusto ini menggunakan packaging dengan berbentuk tab untuk satu sticknya, atau berbentuk tabung dengan bahan dasarnya stainless steel. Ada beberapa produknya Bin Sigar juga yang menggunakan model tab seperti ini. Ada kayak Grand Sigaro, terus Classy juga, terus selanjutnya ini Don Agusto. Tiga produk itu menggunakan packaging dalam berbentuk tabung dengan bahan stainless steel yang bisa saya bilang ini keren dan juga aman dari benturan, aman dari goncangan juga. Jadi untuk dibawa kemana-mana, dibawa di saku ataupun dibawa di tas, dia aman, terhindar dari tekanan, terhindar dari kemungkinan akan crack ataupun patah. Di bagian luarnya ini ada tulisan Don Agusto dengan warna merah, terus di bawahnya ada logo Don Agusto dengan aksen seperti bunga. Ada aksen-aksen emasnya juga, dan di bawahnya ada tulisan Don Agusto dengan tinta emas. Dan di bawahnya yang menarik nih, ada bendera merah putih, teman-teman sigar lover semua. Ini menunjukkan bahwa nasionalismenya untuk Bin Sigar ini tinggi banget, karena dia melabelkan ataupun mencantumkan bendera merah putih di sini dengan ada tulisan juga yang menjelaskan bahwa ini premium sigar. Itu dari packagingnya. Kalau bisa dibilang dari packagingnya ini sangat efisien banget, jadi sangat enak untuk dibawa kemana-mana. Nggak perlu takut kegencet, nggak perlu takut tertekan, dan nggak perlu takut hancur sigarnya, karena memang ini bahannya cukup solid ya. Itu dari packagingnya. Kita lanjut ke konstruksinya. Nah, dari konstruksi saya buka dulu, karena di sini masih dilabel peta cukai. Jadi saya buka. Nah, bukanya cukup gampang juga untuk packagingnya. Cukup diputar di bagian bawah yang ada pita cukainya, terus dikeluarkan. Nah,
Ini bagian dalamnya teman-teman, ini sigarnya, bentuk sigarnya. Dari konstruksi lumayan menarik. Wrappernya sangat bersih, tidak ada kotoran-kotoran dari daun-daun tembakaunya di bagian wrappernya. Nah, dari bodinya nih nggak terlalu keras ya, nggak terlalu padat, lumayan lembut. Mungkin ini nanti bisa jadi bikin drawnya juga lumayan ringan nantinya ya, karena dari bodinya nggak terlalu padat. Gulungan sigarnya ini, wah, ini lumayan bagus banget, rapi banget. Ini premium sigar ya teman-teman. Ini long filler, bisa dilihat di sini. Dari ringnya ataupun bandnya, nah ini sama nih seperti stiker ring atau band di bagian packagingnya tadi. Di bagian atas ada dua dia. Di bagian atasnya itu ada ring logonya dan tulisan, kemudian ada logo bin sigarnya. Terus di bawahnya ada bendera merah putih teman-teman, sama ada tulisan premium sigar touring dan ataupun bandnya ya. Masih dengan accent emas, tulisannya juga tulisan dengan tinta emas. Dari ringnya sih terlihat cukup elegan dan eksklusif. Cuman yang menarik perhatian adalah bendera Indonesianya. Nasionalismenya tinggi banget nih bin sigar. Saya acungi jempol. Nah itu dari konstruksinya dan ringnya juga. Selanjutnya kita lanjut ke bagian ukurannya. Nah, untuk ukurannya, dari shape-nya ataupun bentuknya, ini seperti sigar-sigar pada umumnya. Seperti sigar-sigar di Drupadi Tabak juga dia menggunakan shape parejo yang berbentuk lonjong seperti ini. Ada satu produknya bin sigar yang dia torpedo ya. Itu kalau nggak salah Sakira, saya punya produknya juga. Dia jadi ujungnya lancip, nggak tumpul seperti ini. Itu cuman satu kayaknya untuk shape-nya yang agak unik di bin sigar. Nah, terus vitolanya ini. Nah, ini vitolanya ini Toro. Ring gauge-nya 54 dan panjangnya 150. Jadi ring gauge-nya hampir sama dengan ring gauge Robusto, cuman panjangnya agak lebih panjang dari Robusto. Dengan wrapper color, ini mungkin wrapper colornya double claro ya, karena masih lumayan pucat kehijau-hijauan, coklat pucat kehijau-hijauan, belum terlalu pekat, dan lumayan menarik juga sih wrapper colornya. Yang paling menarik adalah ini wrappernya bersih banget, nggak ada kotoran-kotoran seperti bercak-bercak hitam, itu nggak ada. Ya, saya bilang di videonya waktu ulasan Drupadi, dari wrappernya aja kita sudah bisa menilai kualitas produksinya sebuah perusahaan sigar ya, menunjukkan bahwa keseriusan mereka dalam membentuk atau memproduksi sebuah sigar. Mereka memilih tembakau yang memang terpilih, terus memilih atau memproduksinya dengan sangat rapi. Itu salah satu bentuk dari keseriusan produsen dalam memproduksi sebuah sigar. Nah, itu dari bentuk dan ukurannya. Kita lanjut terakhir ke bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya ini yang unik teman-teman sigar lover. Khusus untuk bin sigar sendiri ini ada cerita tersendiri yang sangat unik bagi saya, yang berkaitan dengan bahan tembakau yang digunakan di produk-produknya bin sigar. Mungkin teman-teman sigar lover udah pada tahu, tapi saya akan sedikit mengulas lagi bahwa bahan-bahan yang digunakan bin sigarnya adalah bahan baku tembakaunya itu adalah bibit dari Havana ataupun dari Kuba yang sudah aklimatisasi suhu Indonesia selama 20 tahun, kurang lebih 20 tahun, yang kemudian ditanam di Indonesia. Itulah yang sering kita dengar dengan sebutan Havana Seed. Kalau produk-produk lain mungkin mengklaimnya dengan sebutan Javano, tapi khusus untuk bin sigar ini dia menyebutnya dengan Havana Seed. Jadi semua produk-produknya bin sigar itu menggunakan tembakau yang asli diolah dan ditanam sendiri oleh bin sigar dan dirawat sendiri oleh bin sigar. Jadi otomatis kualitas tembakaunya juga bagus pasti teman-teman sigar lover ya, karena memang diawasi dari pembibitan, dari perawatan hingga sampai proses panen dan pasca panen hingga sampai proses produksinya pun memang diawasi oleh bin sigar. Nah, itu cerita bahannya cukup unik saya bilang, dan cukup sangar menurut saya ya, memberanikan ataupun bereksperimen untuk menanam tembakau Kuba yang dimana mungkin suhu Kuba dan suhu Indonesia mungkin berbeda, yang akhirnya berani untuk ditanam di Indonesia. Itu ulasan dari konstruksi, packaging, bahan, dan sampai ke bentuknya. Kita mulai menikmati sigarnya ini dengan kita treatment dulu. Treatment pertama yang saya akan mulai adalah mencium aroma sigarnya sebelum kita burning ataupun sebelum kita bakar, supaya itu tadi ya, merespon atau merangsang saraf-saraf yang ada di otak kita untuk beradaptasi dengan aroma-aroma sigar, yang nanti ketika kita menikmati sigarnya lebih bisa beradaptasi ya dengan aroma dan wanginya juga. Kita cium dulu ya. Dari aroma, khas tembakau Jawa Timur banget ya saya bilang ya. Khas tembakau Jawa Timur, gurih, agak sedikit bau-bau apa ya, gurih-gurih asin gitu. Dia nggak wanginya nggak sweet dia, nggak sweetness, nggak wangi manis gitu ya. Dia lebih ke gurih dan spicy juga. Jadi aroma-aroma peppery, aroma-aroma spicy, aroma-aroma gurih yang lebih ketara di sini. Nggak ada wangi-wangi manis menurut saya sih. Jadi wanginya tuh lebih ke arah gurih-gurih asin gitu. Berbeda dengan Drupadi, produk-produknya Drupadi ya,
yang dimana dominan dengan rasa aroma-aroma manis, aroma-aroma sweetness, aroma-aroma cinnamon, aroma-aroma jasmine tea. Dia lebih ke aroma-aroma laut ya, saya bilang tuh aroma-aroma sea, pantai gitu, aroma-aroma pekatnya laut gitu. Atau karena mungkin dekat laut juga mungkin ya, saya nggak tahu ya. Jadi gurih, asin, dan spicy, peppery gitu wanginya. Nggak ada wangi-wangi kacang-kacangan juga. Itu wanginya, aromanya cukup enak menurut saya sih. Nggak terlalu pekat wangi aromanya. Kita akan coba cutting sigarnya. Nah, kali ini kita akan meng-cut ataupun memotong capnya dengan cara punch. Karena kemarin saya juga sudah mencoba dengan V-cut, straight cut, sekarang kita coba dengan punch. Kalau coba dengan punch ini alatnya, punchernya, cukup dibolongi di cupnya dengan diputar-putar seperti ini. Jangan terlalu dalam, cukup capnya bisa kepotong dan malah sudah bolong seperti ini. Nah, setelah kita cium, kita akan coba puff sebelum kita burning. Bagaimana rasa pre-light-nya, pre-filling pertamanya yang dikeluarkan dari sebatang Don Agusto. Dari draw, ini enak banget. Drawnya ringan banget, nikmat banget. Favorit saya banget drawnya. Untuk rasa pre-light-nya pertama kita rasakan itu, malah ada rasa-rasa sedikit manis. Sedikit rasa manis-manis, cinnamon, kayu manis gitu ya. Padahal dari aromanya tuh nggak ada aroma-aroma manis ya. Tapi dari feel di lidah itu, di bibir itu malah ada rasa manisnya. Dan ada sepet-sepet jasmine tea, rasa teh gitu juga ya. Malah spicy-nya nggak kerasa teman-teman cigar lover. Spicy-nya nggak kerasa. Dan aroma-aroma asinnya yang tadi yang saya cium itu gurih asin malah juga nggak kerasa. Ini malah gimana ya, malah berbanding terbalik dengan aromanya dia, rasanya malah berbanding terbalik. Tapi nggak tahu nanti ketika kita burning, mungkin karena belum merasakan aroma asapnya, nanti jadi rasanya masih stabil di rasa manis ya. Tapi coba kita burning, apakah aromanya bisa bercampur padu ya antara aroma batangnya dan juga rasanya nanti ya. Kita coba burning. Untuk saat ini saya coba burning sigarnya dengan korek kayu. Tapi untuk treatment korek kayu, jangan teman-teman ketika ngidupin langsung dibakar ya. Jadi caranya dihidupkan dulu, terus dibuang dulu gasnya, aromanya, baru di burning ke sigarnya teman-teman seperti ini. Ini katanya memang rasanya akan lebih enak sih pakai korek kayu katanya. Kita cium aroma asapnya ya teman-teman cigar lover. Dari aroma asapnya sudah kecium aroma gurih, asin, spicy gitu ya. Jadi nggak ada aroma-aroma manis yang seperti saya pre-light di pertama kali saya puffing tadi. Tapi aroma yang dikeluarkan di asapnya ini lebih ke spicy, asin, dan gurih. Aromanya enak banget. Cuman nanti kita rasakan rasanya seperti apa kita belum tahu. Apakah rasanya sama seperti aromanya atau rasanya malah sama seperti ketika saya nge-puff di awal tadi ya. Coba kita rasakan sigarnya. Untuk drawnya, ketika sudah di burning, drawnya ya sama seperti saya bilang tadi, drawnya enak banget, nikmat banget, cukup ringan, cukup bisa kita nikmati, nggak terlalu berat untuk seukuran ring gauge 54, ini enak banget. Di awal pun burningnya juga bagus, asap yang dihasilkan juga lumayan pekat, nggak seperti sigar-sigar pada umumnya ketika burning di awal agak sedikit kempot dulu kita baru bisa menghasilkan asap yang cukup pekat ya. Tapi ini untuk Don Agusto ini lumayan bagus nih burningnya untuk seukuran ring gauge 54. Nah, untuk rasanya ini unik nih. Rasanya tadi ada sedikit lewat di lidah tuh rasa-rasa bitter pahit gitu. Cuma yang nonjok banget rasa spicy-nya teman-teman. Rasa spicy-nya nonjok banget teman-teman di awal ketika kita burning di awal. Terus ada sedikit feel atau rasa-rasa bitter pahit-pahit gitu ya. Tapi nggak kuat. Pahitnya juga nggak bikin kita nek, nggak bikin kita nggak enak ya gitu ya. Tapi masih tetap enjoy. Pahit-pahit tembakau lah. Cuman spicy-nya ini dahsyat saya bilang. Spicy yang dimana spicy-nya itu bisa dinikmatin sebenarnya. Mungkin memang karakter tembakau ya kita tahu karakter tembakaunya Kuba kan memang terkenal bitter, spicy. Memang karakter semua sigar saya bilang memang rasa dasarnya adalah spicy dan bitter, pedas dan pahit ya. Cuman tergantung bold atau ketebalan rasanya aja. Ini untuk Don Agusto ini spice-nya tebal cuman nggak ganggu, enak banget ini. Terus memang aroma-aroma gurih, aroma-aroma asinnya itu kerasa banget. Berbeda dengan pre-light di awal saya ketika sebelum di burning tadi itu rasanya ada sedikit manis, ini nggak ada manis-manisnya di awalnya. Pure, ada bitter, sedikit spicy dan sedikit gurih gitu rasanya. Tapi nggak tahu nanti pas perjalanan rasanya apakah akan ada perubahan rasa, saya juga nggak tahu karena ini baru pertama kali juga saya mencoba Don Agusto ya teman-teman cigar lover. Kita nikmatin dulu sigarnya. Semakin
ke bawah, semakin burning ke bagian bawah, dia bitternya semakin powerful, teman-teman cigar lover. Ada sedikit sepet-sepet rasa jasmine tea juga, tapi tipis, nggak terlalu kuat. Cuman bitternya perlahan-lahan naik, spicy-nya perlahan-lahan mengimbangi rasa bitternya juga. Jadi seimbang tuh rasa bitter, pahitnya juga rasa spicy-nya. Nonjok banget ini. Ini untuk karakteristik rasanya sudah mulai mendekati bold ya, ataupun medium to bold, karena ketika di inhale juga ini tidak direkomendasikan banget untuk di inhale. Jadi cukup kita kumur-kumur di mulut terus di exhale keluar ya teman-teman cigar lover. Jangan coba-coba untuk di inhale. Karakteristik rasanya sudah mulai mendekati bold, udah medium to full, hampir ke full ya rasanya. Sudah 20 menit, sudah masuk ke bagian food akhir dan rasanya masih konsisten bitter, konsisten spicy, nggak ada rasa lain, cuman aromanya aja yang ada, aroma gurih dan aroma-aroma asin, dan juga ada sedikit aroma-aroma sepet jasmine tea gitu. Tapi kalau untuk taste rasanya masih konsisten di bitter ataupun spicy juga, stabil rasanya. Untuk draw juga lumayan semakin meningkat kualitasnya, semakin ringan, semakin enak. Kualitas asapnya juga semakin bold, semakin tebal, dan burningnya juga semakin baik. Semakin turun, dia semakin bagus untuk efek burning dan efek asap yang dikeluarkannya juga. Konsistensi rasa bitter dan rasa spicy, pedas, peppery-nya itu menurut saya ini cocok banget untuk teman-teman yang suka dengan rasa bitter, rasa pahit, dan rasa spicy yang konsisten. Dan juga karakteristik rasanya yang sudah medium to full ini cocok banget buat teman-teman yang suka dengan rasa yang nonjok-nonjok gitu ya. Nah, untuk pairingnya juga ini cocok banget dengan kopi Arabica, teman-teman cigar lover. Karena karakteristik rasanya yang pahit, pekat, terus juga rasa spicy-nya ditubruk dengan Arabica yang sedikit acidity-nya yang tinggi, asamnya yang tinggi, dan juga rasa-rasa fruity-nya itu kayak cocok banget. Atau teman-teman suka whisky, mungkin teman-teman bisa cobain whisky yang suka dengan whisky ataupun dengan wine-nya. Sudah 30 menit, sudah masuk ke bagian body awal. Setelah turun dari bagian food tadi, sekarang sudah masuk ke bagian body. Rasanya masih tetap konsisten, bahkan semakin meningkat ketebalan rasa pahit dan pedasnya. Tapi berbeda dengan produk-produknya Rizona ya, pedasnya itu yang yang masih bisa dinikmatinya, masih bisa kita bukan Rizona itu pedasnya nggak bisa dinikmatinya, tapi ini nggak terlalu nonjok. Rasanya masih bisa, masih enak lah ya. Bisa acceptable, kalau bahasanya Corico tuh masih acceptable, masih bisa kita nikmati rasanya. Jadi bitter, spicy-nya tuh masih oke. Karakteristik sigar-sigar yang menggunakan tembakau Kuba ya, kayak gini rasanya. Bahkan yang di Drupa di Sekar kemarin pun masih hampir sama juga, ada rasa spicy dan bitter yang kuat juga gitu. Apalagi ini pure bener-bener tembakau Kuba yang ditanam di Indonesia. Walaupun memang tingkat ketebalan rasanya mungkin tidak sama dengan tembakau Kuba ya. Saya juga belum pernah mencoba sigar Kuba, nanti mungkin saya akan coba. Tapi kebanyakan sigar-sigar yang dasar tembakaunya menggunakan bahan-bahan dari Kuba ataupun Cuban itu hampir kayak gini rasanya semua. Spicy, pahit, dan juga ada sedikit rasa-rasa earthy-nya, aroma earthy-nya juga, aroma-aroma tanahnya gitu. Memang itu memang basic rasanya sigar ya. Cuman ini mungkin memang karakteristiknya juga bin sigar seperti ini, tapi masih oke banget. Semakin kuat pahitnya teman-teman cigar lover, nonjok banget rasanya, dahsyat ini. Nggak main-main memang bin sigar memproduksi sebuah batang sigar ya. Kualitas rasanya memang benar-benar dijaga. Jadi rasa basic, rasa sigar itu memang benar-benar dijaga teman-teman cigar lover. Mungkin dia memang pengen menampilkan the real taste of cigar ya. Jadi benar-benar mengeluarkan ini loh sebenarnya rasa sigar sesungguhnya sebenarnya. Nggak ada yang salah menurut saya. Ini selera, balik lagi selera. Mungkin teman-teman cigar lover yang suka dengan rasa-rasa sigar yang pahit, spicy, yang bold, yang full, ini bisa jadi pilihan teman-teman. Karena ini memang benar-benar nonjok banget rasanya. Dahsyat menurut saya. Nggak ada rasa lain, nggak ada taste lain yang nempel di lidah saya menurut saya ya. Cuman ada rasa spicy dan juga rasa bitter, pahit gitu, yang enak banget sebenarnya. Sayangnya saya nggak ditemenin dengan kopi karena kopinya lagi habis. Mungkin teman-teman ada yang mau nyuplai kopi jadi nggak ada kopi malam ini. Tapi kalau saya membayangkan di pikiran saya itu, kalau ini ditemani dengan kopi Arabica, dahsyat banget menurut saya. Mulai perlahan-lahan turun ke bagian head, muncul sedikit rasa gurih dan asin yang tipis, mengimbangi rasa spicy dan bitternya, tapi nggak kuat ya. Tipis-tipis aja muncul-munculnya itu. Kualitas burningnya juga semakin bagus banget. Sempurna lah pembakarannya. Bahkan lingkaran burningnya itu juga rata. Dan memang ada efek sedikit ketika saya pakai korek kayu tadi, ada sedikit rasa-rasa kayu juga, rasa-rasa woody, jadi dia menambah efek-efek rasa woody, tapi nggak terlalu kuat. Nah, di bagian ini mulai sedikit rasa gurih dan asin. Seperti biasa, karena sudah mendekati bagian head, saya akan copot, saya akan lepas ringnya. Kita buka dulu yang bagian bendera Indonesianya. Oke,
satu sudah terbuka, terus yang ring bagian logonya. Ya, kita akan simpan di toples penyimpanan. Di bagian body juga ada sedikit rasa-rasa kecut citrus gitu ya. Bukan jasmine tea, tapi citrus, jeruk-jeruk gitu, kulit-kulit jeruk gitu. Jadi rasanya agak sedikit kecut, agak sedikit sepet gitu. Jadi berkolaborasi dengan baik dengan rasa spicy, gurih, asin, pahit, dan juga ada sedikit kecut-kecutnya kulit jeruk gitu. Gokil rasanya. Setelah ini kita akan mencoba produk keduanya Bin Cigar, yaitu Sakera. Kenapa produk kedua? Karena memang harganya di bawah, lebih murah daripada Don Agusto. Nanti kita coba setelah video ini ya teman-teman cigar lover. Semakin turun ke bagian body akhir, semakin menurun juga intensitas ataupun ketebalan rasa pahitnya dan spicy-nya. Jadi rasanya lebih flat, lebih standar lah. Tidak terlalu bold rasanya. Jadi rasa spicy, rasa bitter, terus rasa gurih, rasa asin, terus ada sedikit rasa-rasa kecut kulit jeruk itu stabil rasanya, imbang, nggak ada yang dominan. Kalau tadi di awal sampai di bagian body itu dominannya rasa pahit dan rasa spicy, ini lebih balance rasanya. Malah ada sedikit rasa-rasa sweetness-nya, rasa-rasa manisnya sedikit tipis di bagian lidah itu, nggak terlalu kuat. Di mulai masuk ke bagian-bagian akhir ini, bagian-bagian head, rasanya lebih stabil ya. Jadi untuk orang yang nggak suka pahit, mungkin di bagian ini yang akan bisa dinikmati. Karena di bagian awal tadi sampai bagian body, rasanya strong banget. Pas 1 jam, mulai menurun ke bagian body akhir, mulai perlahan-lahan mau masuk ke bagian head, rasanya stabil. Cuman supaya rasa burning, efek burningnya mulai kerasa. Karena itu tadi mungkin karena konstruksinya memang nggak terlalu padat, jadi efek burning, rasa burning yang panasnya cukup kerasa banget ketika kita sudah mulai masuk ke bagian body akhir. Dari tes lumayan stabil, rasa pahit, rasa spicy, pedasnya, terus rasa gurih, rasa asinnya juga, sama ada sedikit tadi saya bilang tadi ada rasa sedikit manis dan kecut-kecut kulit jeruk itu, rasanya lumayan konsisten stabil di bagian body pertengahan tadi sampai ke bagian ini. Jadi bisa dikatakan keseluruhan rasa sampai detik ini ya masih stabil di rasa spicy dan pahit ya. Sudah mulai masuk bagian head, pas 1 jam 10 menit, rasanya mulai menurun, grafik rasanya mulai menurun, tidak sepekat di bagian foot, body, dan body pertengahan. Jadi rasanya mulai menurun. Mungkin karena mendekati bagian head ya, jadi rasanya agak sedikit menurun lah. Tapi untuk efek burningnya juga mulai bagus, asap yang dihasilkan juga mulai banyak lagi. Karena tadi sempat di bagian body pertengahan tuh asapnya mulai sedikit. Karena mungkin burningnya karena mungkin bagian itu agak sedikit oily ya, ataupun berminyak. Tapi ketika masuk bagian head ini, asap yang dihasilkan mulai banyak lagi. Aneh ya, masuk ke bagian head ini, kesan panasnya di mulut tuh nggak terlalu kuat lagi seperti tadi di bagian body akhir. Itu nggak tahu kenapa itu ya. Karena mungkin proses pembakarannya juga beda-beda di tiap bagian. Jadi di bagian head ini nggak terlalu panas jadinya di bagian mulut. Sudah mulai masuk detik-detik terakhir. 1 jam 20 menit untuk mengkonsumsi 1 batang Don Agusto dengan Vitola Toro. Dengan jeda waktu yang cukup lama, saya berikan sekitar 20-25 detik atau 20-30 detik. Butuh waktu 1 jam 20 menit. Untuk taste, untuk rasa, cenderung masih stabil. Tidak ada perubahan rasa lagi yang signifikan. Ya konsisten di rasa pahit, spicy, dan ya tadi gurih, asin, dan juga ada rasa-rasa manis tipis, dan juga ada rasa kecutnya kulit jeruk. Untuk rasa masih konsisten ya sampai akhir ini. 1 jam 20 menit, hisapan terakhir Don Agusto Bin Cigar. Habis. Oke teman-teman cigar lover, itu tadi Don Agusto dari Bin Cigar. Butuh waktu 1 jam 20 menit saya untuk mengkonsumsinya. Dengan jeda waktu berhenti puffnya tuh sekitar 20-30 detik. Lumayan cukup lama, karena memang panjangnya juga lumayan panjang, 150 mm atau 15 cm dengan ring gauge 54. Ya, secara keseluruhan oke banget. Jadi Don Agusto ini bisa saya bilang dia meng-highlight rasa basicnya cigar, yaitu rasa pahit, rasa spicy. Itu yang di-highlight, itu yang ditunjukkan, dan juga rasanya sudah mendekati ke full. Jadi untuk teman-teman cigar lover yang senang dengan karakteristik rasa cigar-cigar yang kuat, strong, ini cocok banget. Dan rekomendasi pairingnya tetap saya bilang tadi, kopi Arabica. Sebelum saya tutup video ini, seperti biasa saya akan menyimpulkan kekurangan dan kelebihannya. Ya ini kembali lagi saya bilang ya, ini subjektif. Teman-teman cigar lover punya penelusuran rasa sendiri dan punya penilaian sendiri untuk sebatang cigar ini. Tapi saya coba menjelaskan apa yang saya peroleh. Jadi kita masuk ke kelebihannya dulu.
Untuk kelebihannya ataupun keunggulannya, yang pertama tetap saya highlight itu adalah draw-nya. Draw-nya enak banget. Dari awal sampai akhir nggak ada yang cacat, saya bilang untuk draw-nya. Dari ketika di foot sampai ke body hingga ke bagian head, itu draw-nya oke banget. Nikmat banget. Bukan ringannya, tapi nikmat. Jadi kita ngedraw itu masih ada effort yang harus kita keluarkan, tapi nggak besar, nggak perlu kuat banget, nggak perlu strong kita untuk ke puff-nya, dan asap yang dihasilkan juga lumayan baik. Jadi burningnya pun juga bagus. Ketika di burning di bagian foot sampai ke bagian head, nggak ada yang berhenti dia membakarnya. Jadi maksimal banget burningnya, juga akhirnya asap yang dihasilkan pun juga baik banget, bold banget, tebal banget asap yang dihasilkan. Nah itu kelebihannya. Sama ini rasanya strong banget. Kelebihannya di situ strong banget. Jadi teman-teman yang suka dengan sigar yang rasanya dominan strong ataupun rasa yang strong banget, ini cocok banget buat temen-temen. Rasanya yang nonjok sampai ke kepala itu, ini cocok banget. Bisa dikatakan untuk seukuran Toro ini burningnya cukup baik ya. Terus untuk kekurangannya adalah, ya ini balik lagi ya, subjektif. Kekurangannya rasanya terlalu monoton, saya bilang. Karena saya sering bilang ke teman-teman sigar lover di video saya suka banget dengan karakteristik sigar yang bervariatif rasanya. Ada rasa manis, ada rasa gurih, ada rasa creamy, ada rasa asin, ada rasa yang sepet-sepet gitu. Tapi ini dominan, walaupun tadi di akhir tuh ada rasa-rasa manis dikit-dikit, terus ada rasa-rasa kecut kulit jeruk gitu. Cuman dia didominasi dengan rasa spicy dan bitter, rasa pahit. Terus diimbangi dengan rasa gurih dan asin. Kekurangannya cuma di rasanya yang terlalu monoton, saya bilang. Mungkin karena memang tadi saya bilangnya, saya nggak tahu ya. Mungkin memang Bin Sigar ingin meng-highlight rasa standarnya sigar atau basic rasanya sigar yang akan dikenalkan kepada sigar-sigar lover. Mungkin itulah tujuannya mereka untuk memproduksi sebuah ataupun satu batang sigar itu, supaya teman-teman tahu bahwa oh ini top basic rasa sigarnya. Nah, saya belum coba dengan produk-produk lainnya. Mungkin nanti sama, hampir keseluruhan mungkin sama ya, karena memang bahan-bahan yang digunakan pun juga sama gitu loh. Tinggal nanti mungkin tingkat ketebalan rasanya aja yang mungkin berbeda. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Terus untuk poin, nah ini subjektif sekali lagi ya. Saya bilang subjektif, teman-teman bisa menilai dengan poin yang berbeda juga dengan saya. Untuk poin saya kasih nilainya 7,5. Oke, teman-teman sigar lover, itu tadi ulasan dari Don Agusto Bin Sigar. Setelah video ini, saya akan mengulas produknya Bin Sigar juga. Oh ya, saya belum ngasih tahu ya, bahwa Bin Sigar itu membagi dua produknya menjadi dua macam. Pertama itu fancy produk, yang kedua standar produk. Fancy produk itu bisa dikatakan produk-produk eksklusifnya Bin Sigar, yaitu tadi Don Agusto, Classy, terus ada juga Grand Cigarro, El Bomba, Sakera, terus ada juga Maumere, ada Boss Luck juga. Itu fancy sigarnya. Fancy produknya. Terus yang untuk standar tuh ya versi standarnya Bin Sigar ya, ada Don Juan, ada juga di situ. Ya banyak lah. Teman-teman bisa cek di websitenya Bin Sigar, itu ada tuh pembagian produk-produknya Bin Sigar. Nah, setelah ini nanti saya akan membahas fancy produknya Bin Sigar juga, yaitu Sakera. Saya akan kasih lihat sebentar produknya. Ini dia. Video selanjutnya akan saya bahas nih, yang saya bilang tadi, yang produknya, yang bentuknya ataupun vitolanya itu torpedo, bisa dibilang torpedo yang ujungnya lancip. Ini akan kita bahas setelah video ini. Oke teman-teman sigar lover, cukup sekian video dari saya. Kembali lagi saya peringatkan ke teman-teman yang belum berumur 18 tahun, jangan coba-coba untuk menonton video ini. Dan buat teman-teman yang belum ataupun tidak suka dengan hal-hal yang berbau dengan tembakau dan rokok, bisa skip, bisa cari video lain. Tapi buat teman-teman yang suka dengan video ini ataupun suka dengan dunia sigar, dan teman-teman yang sudah di atas 18 tahun, silahkan like, komen, ataupun bisa share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng dan ngobrol bareng dengan kita semua di sini. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan, terima kasih sekali lagi sudah subscribe channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, tinggal klik tombol subscribe supaya saya tetap semangat bikin videonya, teman-teman sigar lover. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman sigar lover, dan terima kasih buat master-master sigar. Terima kasih buat semua yang sudah menonton, yang sudah komen, sudah like video saya. Sekali lagi saya tekankan, tetap dukung produk lokal supaya produk lokal semakin mendunia. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.